apa benar si solo hiking ini dipersiapkan atau enggak? Dipersiapkan dengan matang. Ya, dengan matang atau enggak gitu. Salahnya kan orang satu nyoba, orang kedua ikut-ikutan, walaupun dia nggak tahu orang pertama teh harus yang disiapin dia apaan gitu. Mungkin kalau saya dimanapun naik gunungnya tetap ada namanya kan kalau di mendaki gunung tuh ada esensial dan esensial. Kalau alat navigasi yang sekarang dipakai? Sekarang tuh pakai handphone. Handphone karena ya, GPS. Bisa ya dipakai handphone dulu. Iya, waktu itu di Nepal. Di Nepal terus nama gunungnya Island Peak. Dia tahu-tahu pengen ke Island Peak gitu. Terus saya tanya nih, Island Peak tahu dari mana gunungnya? Saya nonton di YouTube ya. Tingginya tahu deh berapa? Nggak tahu. Pokoknya katanya enak, gampang gitu. Open trip. Udah kebetulan saya juga kan pemandu gunung. Paling banyak itu dia kan ada rasionya sih. Saya sendiri itu maksimal 6 orang untuk gunung yang soft tuh. Assalamualaikum. Pagi, siang, sore, atau malam kita explore. Nah, teman-teman, kali ini saya lagi silaturahmi ke Sehu emang. Suhu Suhunan. Celcius. Suhunan. Jadi sekarang lagi main-main nih ke rumahnya Kang Ian. Living legend kalau menurut saya mah. Ada. Living legend nih. Pendaki Seven Summit. Ya. Tapi sebenarnya emang Seven Summit. Ya, udah nggak musim lah ya. Walaupun masih ada yang mau Seven Summitan ya. Jadi udah berapa kali ya janjian jeung Mang Ian teh. Janjian kita janjian sama Mang Ian tuh. Sibuk, super sibuk. Udah kayak pejabat, bro. Ya, kadang masih pergunungan lah ngurusin hubungannya pergunungan gitu. Tetap gunung lah. Jadi kan saya teh Mang Ian ya pengen ngobrol teh sekarang tuh kan banyak ya jadi fenomenanya naik gunung gitu ya, naik gunung tuh banyak yang solo hiking gitu ya, bahkan ada yang perempuan sendiri gitu ya. Bahkan di hari-hari yang bukan hari weekend lah traffic pendakiannya rame gitu nya sendiri gitu, sampai di gunung itu cuma sendirian gitu. Kan kalau saya lihat mah bahaya gitu ya. Yang saya rasain mah di gunung mah sebenarnya mah ya banyak bahaya gitu. Ya, sebenarnya kan masuk ke aktivitas outdoor yang beresiko tinggi juga lah gitu ya, pendakian gunung. Tuh, terus kalau solo hiking sih nggak tahu sebenarnya. Kalau ternyata lagi booming ya solo hiking ini. Boomingnya karena apa juga nggak tahu. Cuman mungkin salah satu efek dari pandemi kali ya. Bisa jadi. Jadi yang sebelumnya pandemi udah gitu, sempat lah pas pandemi tuh orang mulai naik TikTok lah ya. TikTok. Karena di kota dilarang udah gitu dia TikTok ke gunung, terus aktivitas di gunung. Udah gitu kayaknya sih perkembangannya setelah dia TikTok terus ya ke solo hiking itu. Tertarik ya. Jadi dia nggak harus janjian sama teman. Terus udah gitu udah terbiasa. Meren ya pas lagi pandemi kan biasa sendiri gitu ya. Terus sendiri apa sendiri. Bisa jadi mungkin karena itu juga. Jadi orang mulai ternyata nih bisa naik sendiri. Terus nyobain gunung sekali. Ternyata bisa. Nah terus nyoba kedua, ketiga. Ternyata bisa. Walaupun tingkat resikonya nggak tahu ya. Apa benar diperhitungkan atau enggak gitu. Apa benar si solo hiking ini dipersiapkan atau enggak. Dipersiapkan dengan matang. Ya dengan matang atau enggak gitu. Atau hanya yang ya udah seadanya gitu ya. Seadanya, apalagi ini kan zamannya orang juga bikin konten kali ya. Ya, usung pisan jadi ya sekalian gitu ya. Dan itu jadi kayaknya sih mungkin beberapa orang jadi kayak prestis kali ya. Jadi asa aing jagoan meureun ya. Aing jagoan ke gunung sorangan. Naik gunung sendiri gitu ya. Gunung sendiri gitu. Yang salahnya kan orang satu nyoba, orang kedua ikut-ikutan, walaupun dia nggak tahu orang pertama teh harus yang disiapin dia apaan gitu ya. Mungkin yang orang pertama itu dia sudah mempersiapkan ya betul. Gitu. Orang kedua mungkin nonton tapi sebagiannya aja dia ikutin, bisa nih. Dia bikin lagi terus bikin konten, orang ketiga ikut-ikutan gitu. Ya akhirnya menjamur gitu. Mungkin ya karena itu ya. Walaupun saya nggak tahu sebanyak apa orang yang solo hiking. Dan kebetulan saya juga ternyata
jadi ikut-ikutan, cuma bukan karena nonton. Bukan karena nonton, tapi karena butuh olahraga. Sebenarnya karena latihan. Oh iya, benar. Jadi saya naik gunung misalnya kayak di sini lah, di Burangrang. Nah, pas dari pandemi itu hampir sebulan sekali tuh saya ya sebutannya sendiri lah ya. Solo hiking zaman jadi, sekarang. Ya solo hiking, cuman hanya untuk latihan olahraga. Awalnya sih itu olahraga, terus sampai sekarang keterusannya karena suka keluar kota. Pas keluar kota lagi ada meeting misalnya, terus ada acara apa. Nah saya suka extend 1 hari untuk manfaatin, misalnya ini gunung ini dekat nih, kayak waktu kapan ke Surabaya. Oh ternyata ada Penanggungan dekat. Coba naik gitu ya, walaupun ternyata nggak solo hiking, karena saya ngajak teman-teman, teman-teman yang mau. Dari berapa momen sih akhirnya nggak ada teman yang mau, akhirnya solo hiking gitu. Nah kan kalau Bang Ian kan punya pengalamannya, punya basic pengalaman nih, punya pernah pendidikan gitu kan di organisasi penggiat alam, kan otomatis kan kalau Bang Ian mah udah tahu ilmunya gitu kan. Nah kan kalau kebanyakan sekarang kan saya juga nggak tahu apakah mereka teh paham atau mereka teh cuman hura-hura we gitu kan. Nah, kan jadi kan kalian teh juga harus tahu kan kalau misalnya gini, kebiasaan Bang Ian kalau misalnya solo hiking. Kalau saya dimanapun naik gunungnya tetap ada namanya kan, kalau di mendaki gunung tuh ada esensial, ada 10 esensial. Jadi ada 10 yang wajib kita lakukan gitu di persiapannya. Contoh yang paling awal saya lihat itu adalah navigasi. Navigasi darat. Mau ke gunung manapun saya selalu bernavigasi. Walaupun saya sering ke Burangrang gitu ya. Burangrang tuh udah tahu gitu. Udah tahu jalannya, tuh tahu belokan ini habis ini belok ke sini gitu. Nah, cuma saya selalu bernavigasi. Jadi saya jalan itu selalu ya, karena sekarang pakai handphone ya. Pakai handphone atau pakai jam. Nah, saya selalu nge-track yang apa yang saya jalanin gitu. Karena kemungkinan terburuknya misalnya saya dapat cuaca jelek, ketutup, berkabut. Nah saya harus track back kan, track balik walaupun misalnya jalurnya jelas. Bisa jadi misalnya saya pas lagi berkabut gitu, kemungkinan terburuk saya terprosok, bisa ke jurang. Nah yang bisa saya dimanfaatkan kan cuma itu. Oh GPS tetap, navigasi yang bisa yang menyelamatkan. Jadi segunung apapun, saya selalu itu pertama navigasi. Dan gunung, misalnya mau ngerencanain ke gunung mana, saya selalu bikin track. Misalnya ke yang terakhir misalnya saya naik Raung lewat yang Bondowoso. Nah saya tetap bikin track. Nah walaupun kata orang tuh jalurnya jelas, jalur jelas gitu, gampang gitu, udah kebuka, tetap aja tapi saya harus bikin track gitu. Itu salah satu yang wajib. Terus peralatan, ada beberapa peralatan kayak inilah ya, ini peralatan survival. Nah peralatan survival ini juga ke gunung manapun selalu ikut. Selalu dibawa. Wajib ya? Wajib. Ini barang wajib yang harus saya bawa ke gunung apapun. Mau gunungnya kecil, mau yang cuma 2 jam, karena, sejam. Nggak ada perbedaan gunung kecil, gunung gede. Nggak ada. Sebenarnya sama aja kalau misalnya nyasar atau celaka tetap aja sama gitu ya, mau di gunung manapun gitu. Dan ini emang udah siapin sendiri. Emang ya saya mengira-ngira nih kalau kondisi di sini mengimajinasi gitu ya. Imajinasi kalau saya harus bikin api gitu. Oh ya berarti ini harus ada persiapan, harus bikin api. Untuk perapian berarti ya. Untuk berapi. Karena untuk kalau kondisi survival kan yang paling penting adalah kita ada shelternya. Ada shelternya itu adalah ini. Ini tuh sekalian blanket dan sekalian bisa jadi bivak. Nah, bikin bivak. Talinya ada di sini, pakai tali pancing gitu ya. Lumayan kuat begitu. Selain shelter, keduanya adalah makanan, minuman dan perapian. Nah, jadi ini bisa bikin api, bisa nyari makan, bisa nyari minum, dan bisa bikin shelter. Minimal bisa bertahan hidup selama beberapa hari lah ya di gunung gitu sambil nyari. Kan survivalnya juga. Survival namanya juga gitu ya. Gitu. Jadi ini barang yang selalu saya bawa wajib. Jadi mau ke Burangrang ya tetap aja. Ini harus selalu ada si barang ini. Gitu. Ini sama pisau lipat satu. Gitu. Pisau lipat wajib. Wajib. Nah, kalau alat navigasi yang sekarang dipakai? Sekarang tuh pakai handphone. Pakai handphone. Pakai handphone karena ya GPS. Bisa ya pakai handphone bisa dulu. Iya Bon, jadi kalaupun kemana gunungnya saya pakai aplikasi dari handphone. Ada biasanya pakai 2 aplikasi. Yang satu emang GPS gitu ya. Jadi dia metain nge-track gitu ya, nge-track perjalanan. Satu lagi dari
jam biasanya. Jadi jam tangan. Nah, jam tangan tuh selalu saya nyalain. Jadi takutnya baterainya handphone habis masih ada jam tangan gitu. Masih ada backup. Nah, dan jam tangan ini kalau untuk gunung yang belum pernah saya daki, si track yang tadi saya bikin itu dimasukin. Bisa masukin ke jam, masukin di jam. Jadi kalau ternyata ada apa-apa di jalan, saya tahu oh ini tracknya ada nih. Udah di save, udah dimasukin dan itu dipakai. Gitu. Itu sih. Jadi ya 2 ini aja yang dipakai. Praktis ya? Praktis. Walaupun ada beberapa gunung ya kalau udah rada serius gunungnya baru kayak kita pakai yang tradisional. Tradisional itu kita bawa lembaran peta, terus bawa kompas, bawa protaktor, bener di ini. Cuman kayaknya 3 tahun ini sih udah nggak pakai itunya. Nah, jadi kalau gunungnya terakhir saya pakai ke Loser karena Loser panjang gunungnya jadi tetap pakai. Gitu. Tuh kan kalau Bang Ian mah begitu naik gunung tuh persiapannya tuh panjang gitu, nggak kayak kita gitu ya. Nah nggak tahu yang teman-teman jalanin apa. Dan gitu kan sebenarnya menyesuaikan juga. Apakah kita rencanain gunung ini cuma 1 hari atau tektok, ataupun misal kita rencanakan 2 hari atau bermalam 1 hari, ataupun beberapa hari. Dan itu harus kita sesuaikan kan kebutuhan logistik konsumsinya. Kalau tektok kan berarti survival kit tetap dibawa. Tetap bawa. Kita wajib ya. Survival kit, handphone ini sama seperangkat alat set anti air. Yang raincoat sama celana itu kan sih wajib. Banyaknya di tektokan tuh dianggap enteng gitu, dianggap enteng gitu. Malah tektokan hungkul, biasanya bawa sangu gitu, bawa nasi gitu, bawa nasi minum udah gitu kan. Kenyataannya sih enggak sih. Kalau enggak tahu kalau teman-teman, cuma kalau yang saya jalanin sih enggak sih. Walaupun tasnya bisa emang kecil. Tasnya menyesuaikan. Jadi nih gunung ini kata informasi misalnya 3 jam. Nah, saya siapin untuk kemungkinan yang nanti 3 jam apa gitu tetap. Cuman kalau namanya makanan tuh selalu ada. Tetap wajib. ada. Pondasi itu mah. Makanan sama air mah wajib itu. Gitu. Kajang pakai apa Mang sekarang? Ini Sunto, ini juga lagi nyoba. Ini nggak tahu. Lagi nyoba ini. Nanti baru mungkin ini hari apa ya? Mungkin 2 hari lagi lah saya mau coba ke gunung. Coba tes fiturnya apakah bagus atau enggak gitu ya. Apakah berfungsi atau enggak? Bukan berfungsi, fungsional atau enggak gitu ya. Ini kan banyak yang beli gadget buat ke gunung juga. Cuman itu brand bagus beli. Banyak. Gitu kan dia teh nggak nge-review dulu. Pasti itu benar tuh nggak? Ini tuh maksudnya akurat kan gitu? Akurat sama bisa makainya sih. Memangnya banyak teman-teman juga ternyata beli, apalagi ngomongin jam gitu ya. Ya teman-teman beli jamnya kan lumayan mahal ya. Semio lah ya rata-rata. Nah itu yang mahal itu apakah dia tuh bisa makainya, dan rata-rata ternyata teman saya yang punya jam-jam gitu dia nggak tahu cara pakainya. Saya juga ada teman. Cuma katanya gaya ini murun gaya, saya gaya apa? Saya juga ada teman pas beli jam semio itu. Pas mau di gunung dipakai pangnyetingkeun. Betul. Ya itu settingannya tuh nggak pernah disetting, nggak pernah apa dipakai gitu. Berarti gitu. Kalau jam kayak gitu Mang pas misalnya naik gunung harus dikalibrasi dulu berarti ya pas dikalibrasi. Nggak bisa langsung kita naik. Terus aktifin fiturnya nggak bisa ya? Nggak bisa, tetap kalibrasi. Ya paling gampang kalau kita ke stasiun kereta gitu ya. Kan ada minimal altimeter lah ya. Altimeter dari situ, terus biasa compare sama GPS sama handphone. Yang aslinya nih berapa nih gitu ya. Nah, kalau cerita tadi solo hiking, ada nggak Bang cerita solo hiking misalnya ada tamu atau apa gitu ya, gara-gara video solo hiking gitu? Gara-gara kayaknya banyak sih ya tadi banyak yang tertular kali ya, banyak terinspirasi sama orang lain gitu. Yang orang lain misalnya solo hiking kemana dia juga ikut, dia juga bikin konten ya, nggak tahu persiapannya gimana sih orang tersebut gitu ya, dan nggak nanya gitu, atau di jalan berhasil terus dia bikin konten disebar, terus ada orang lain yang ngikutin. Nah, ngikutin, bahkan beberapa teman saya juga teracuni gara-gara solo hiking. Katanya misal orang itu naik ke gunung ini, dia nggak tahu gunungnya ada di mana, gunungnya kayak gimana, tahu-tahu Yan saya pengen naik gunung itu. Wah, tahu dari mana gitu. Saya nonton di ini gitu. Nonton di YouTube kayak gini deh. Waduh, itu ya nggak tahu ya apa. Baru saya jelasin. Saya juga pernah naik ke gunung mana Bang ceritanya? Waktu itu di Nepal.
Boleh? Di Nepal. Terus nama gunungnya Ellen Peak. 6 ribuan ya? 6 ribuan. Nah, ada orang yang bikin video di Ellen Peak. Gitu, ada orang yang naik sama saya bareng, dia tahu-tahu pengen ke Ellen Peak gitu. Terus saya tanya, Ellen Peak tahu dari mana gunungnya? Saya nonton di YouTube ya. Tinggiannya tahu deh berapa? Nggak tahu gitu. Pokoknya katanya enak, gampang gitu. Nah, baru saya ceritain ininya gitu ya, Pak. Pro consnya ya. Pro-nya gimana, enaknya gimana, nggak enaknya gimana gitu. Baru saya ceritain, oh kalau Ellen Peak gini. Karena saya pernah ke situ. Saya jelasin kalau untuk yang belum pernah lebih baik gunung yang ini gitu. Akhirnya diarahin gitu. Biar sesuai ya. Nah, karena ya nggak segampang seperti yang ada di YouTube gitu ya, kenyataannya. Ya mungkin yang di video di YouTube itu ya dia memang sudah berpengalaman mungkin. Mungkin ada pengalaman. Sudah berpengalaman dan sudah mempersiapkan. Ya gitu. Cuman yang nontonnya aja. Kadang juga nonton itu mungkin dicepetin ya. Ada yang penting skip. Nah, yang pentingnya ke skip gitu. Nah, jadi penting mah beres ya nonton dari start sampai finish atau tamat gitu. Gitu. Itu salah hiking sih. Ya tapi ya ini ya saya lagi rencana solo hiking sebenarnya. Nah, bulan depan ada rencana bulan Juli ini juga solo hiking ke sebenarnya gunungnya nggak di sini, nggak di Indonesia, di luar. Dan ternyata untuk bisa solo hiking, nama gunungnya Mount Rainier, kalau pernah dengar. Mount Rainier itu adanya di Seattle, di Washington, di Amerika. Gunungnya 4.200. Nah, untuk saya bisa dapat izinnya itu ternyata susah. Sulit. Nah, jadi saya nge-apply dulu, habis apply. Nah, nanti tuh ada kayak interview bukan interview ya. Tahapan-tahapan. Nah, interview tertulis gitu. Dan itu banyak banget. Jadi kayak ngisi kuesioner. Nah, jadi mereka tanyain kalau kamu lebih ke ini sih, lebih ke mitigasi. Jadi sebelum mitigasi tuh awalnya ini dulu ngasih profil dulu. Profil kita gimana, terus pengalaman kita di gunung gimana. Aja. Udah gitu sebutin pendakian gunung. Itu kan karena gunungnya glasier, gunung es. Gunung glasier, sebutin semua gunung glasier yang pernah saya naikin, yang pernah dinaiki. Tuh tulis tuh panjang tuh. Terus satu gunung. Misalnya saya pernah naik gunung ke Everest aja ya. Saya pernah ke Everest. Sebutin gunungnya Everest dari mana, berapa hari, grade-nya berapa, sama siapa aja, berapa orang. Nah, itu detail tuh satu gunung. Dan itu minimal saya masukin harus 5 minimal. Harus 5 gunung glasier. Waktu itu saya masukin 10. Karena banyak ya. Karena ternyata banyak satu gunung terus udah lupa lagi. Udah beres itu, masukin profile, kirim, dibalas lagi. Nah, berikutnya tuh lebih ke mitigasi. Oh enggak, lebih ke ini loh, pengetahuan kita tentang gunung yang bakal kita daki. Nah, si Mount Rainier ini. Oh, saya jelasin Mount Rainier ini ya browsing lah ya. Karena ini gunungnya segini, tinggian segini, naik gunungnya segini hari, jaraknya berapa kilo, suhu terdingin, suhu terpanas berapa, sistem biasa orang naik gimana, kalau camping di mana aja gitu ya. Terus ada berapa jalur, terus yang jalur saya pakai adalah jalur ini. Jalur ini tuh nanti jaraknya gimana. Nah, udah. Jadi dia pengen tahu, si mereka Taman Nasional itu pengen tahu pengetahuan saya tentang si gunung itu. Kirim. Dibalas lagi, oke, berikutnya mitigasi. Nah, itu yang rumit. Jadi kalau dari itu ada 2 camp. Misalnya dari base camp sampai ke camp 1, kalau kamu celaka, kamu ngapain? Apa yang kamu lakukan? Kalau celakanya kamu masuk crevasse, masuk jurang, apa yang akan kamu lakukan? Gitu. Itu jelasin tuh. Saya bakal ngelakuin ini. Kalau saya masuk ke jurang, saya nggak pingsan, saya bakal gini deh. Jelasin tuh. Tapi kalau saya pingsan, saya ada mitigasinya, saya bawa alat sesuatu, bawa tracker itu bakal saya kirim apa gitu ya. Bakal dipantau sama teman saya, nanti teman saya bakal ngasih sinyal GPS. Jadi saya bakal ngirim sinyal titik terakhir saya, nanti teman saya yang di Indonesia bakal ngecek. Kalau saya misalnya nggak bergerak, teman saya ini udah lebih 4 jam saya misalnya nggak bergerak, teman saya bakal ngontak ke Amerika. Ke Taman Nasional bawa kasih tahu si Ian ini nggak bergerak 4 jam nih, mungkin pingsan atau apa, ada kenapa kayak gitu. Itu per camp tuh, itu crevasse. Terus nanti kalau misalnya whiteout itu kalau di kita tuh apa ya, kabut lah ya, kabut. Nah, kabut itu ya sama, itu kalau kejadi kabut kamu bakal gimana kamu cara bernavigasi, pokoknya gitulah. Nah, itu panjang lah. Itu per camp, base camp 1, camp 2, nanti camp 2 sampai puncak gitu ya. Nah, jadi penyakit apa aja yang bakal kejadian, mitigasinya gimana. Udah itu yang terakhir, dan itu panjang.
Pertanyaan panjang, pertanyaan pendek, cuma jawabannya panjang. Nah, jawaban panjang. Udah setelah beres saya jawab semua, mereka review 2 minggu. 2 minggu di review dulu. Di review dulu, dilihat, oke. Udah oke, baru mereka kasih kabar. Nah, yang gunung ini nih saya dapat izinnya. Jadi boleh, kamu boleh naik. Asal nanti ada kayak gini, ada syaratnya ini. Oke. Nah, saya pernah ngajuin ke gunung ini 2017 tapi ditolak. Karena mungkin ngejelasinnya nggak begitu detail gitu ya. Kalau tentang lebih ke mitigasi. Sebelumnya gitu. pernah ngajuin. Pernah ngajuin, cuman ditolak gitu. Oh, saya tahu ternyata yang dikirain dulu cuman ngisi gitu ya. Mau naik gunung, saya bawa ransel, bawa tenda gitu. Tenda, punya sepatu, punya alat gini-gini. Ternyata nggak bisa gitu. Saya punya tenda, harus jelasin tenda yang saya bawa adalah tenda apa gitu ya. Tenda ini tenda four season, saya pernah pakai tenda ini di sini, jadi saya bisa masangnya gitu. Nah, kalau yang sebelumnya enggak, saya bawa tenda four season gitu. Nggak tahu kan mereka tuh saya bisa masang atau enggak tahu gitu. Nah, itu salah satu prosedur solo hiking ada di sana ternyata di Amerika gitu. Jadi belum aja naik tapi udah ribet ternyata. Nah, gitu. Jadi emang lebih mereka itu untuk meyakinkan bahwa ini orang yang naik sendiri ini nih bisa. Gitu. Nah, kalau ada kejadian apa-apa dia tahu caranya, dia tahu menanganinya kayak gimana gitu. Kayak gitu. Itu sih. Kalau kan itu di Amerika. Kalau di negara kayak misalnya di benua lain, misalnya di Eropa kayak gitu mungkin kayak gitu juga. Nah, saya pernah juga solo hiking juga tahun 2014. Oh iya benar. Waktu itu nama gunungnya Mont Blanc. Kalau pernah tahu itu gunung tertinggi di Alpen. Saya naik di Prancis. Itu ya sama solo hiking. Cuman beda prosedur. Beda prosedur. Jadi yang mereka tanyain cuman pernah ke gunung apa aja. Pasti ditanya. Pasti ditanya. Saya pernah gunung ke ini jelasin. Udah. Jadi dari situ mereka kamu layak boleh gitu. Walaupun mereka nggak minta buktinya mana gitu. Nggak ada, saya nggak ngasih bukti padahal. Jadi kalau saya nipu ngarang-ngarang ya bisa. Gitu. Itu yang pertama sih dulu. Yang pertama 2014. Yang keduanya ini gitu. Untuk gunung solo hiking di gunung ini ya, di gunung salju gitu. Nah, kalau misalnya prosedur itu diterapin di Indonesia mungkin ya? Terapin di Indonesia harusnya mungkin, cuman akhirnya kan ini siapa yang mau ngurusin ya? Kan saya dulu pernah ngobrol sama si Mas Cahyo. Mas Cahyo, oke. Mas Cahyo Semeru. Saya si Mas Cahyo Semeru itu punya rencana. Jadi kalau yang mau ke Semeru wajib tadi ada history. Ya, ada history, terus perlengkapannya apa aja, terus leadernya. Siapa kayak gitu kan kan sebenarnya kalau misalnya di semua gunung bisa kayak gitu kan kemungkinan celaka gitu ya gunung tuh datang ke gunung tuh berjuta bahaya gitu. Harusnya sih emang ya di Indonesia mungkin, cuman tadi kan masalah pengelolaan itu kan kebetulan di Semeru Mas Cahyo inisiatif keren orangnya. Tapi kalau misalnya itu Semeru, di seberangnya tuh Gunung Arjuno gitu, beda lagi. Ini Semeru Taman Nasional, seberangnya Arjuno bukan Taman Nasional. Yang mereka naik ya udah bebas aja. Atau gitu. Harus ada regulasi ini? Regulasi harus ada, cuman belum. Ini kan kalau kita ngomongin keberpusatannya kan ada di LHK, Kementerian Lingkungan Hidup yang ngurusin semuanya gitu. Dan di LHK pun mereka ternyata nggak bisa menyamakan bahwa regulasi yang di sini sama di sana tuh sama gitu. Karena ada ya mungkin kearifan lokalnya beda. Terus ternyata di sini kebiasaannya kayak gini, nggak bisa gitu. Sulit untuk dirubah gitu ya. Ada kayak gitu-gitunya sih. Jadi cukup sulit gitu. Kalau di negara lain sih mungkin lebih enak, lebih gampang. Dan di kita orang kita kan lebih saya ngelihatnya lebih brutal. lebih ngakalin lah ya. Bener, misalnya gunung sebelah jadi gunung yang dekat lah ya, gunung gede gitu ya. Udah ada regulasinya. Kan udah regulasi gitu. harus booking online. Gitu. Tapi ya kenyataannya kan kita tiba-tiba tahu lewat gitu ya. Halo. Kenyataan ya udah. Naik nanti tengah peti. Tengah malam. Ada aja trik-triknya Pak ya. Itu gunung yang dekat gitu ya. Kita nggak tahu gunung yang ada di Sulawesi gimana, Sumatera gimana gitu ya. Tapi ya rata-rata ada aja yang gitu sih ya. Ternyata memang kreatif orang Indonesia. Teman-teman itu terlalu kreatif. Kreatif
sebenarnya. Gitu sih. Tapi pernah ada cerita lucu nggak Bang pas solo hiking kayak gitu? Solo hiking ya lucu sih, ada yang itulah Mont Blanc ya. Menurut saya yang lucu sendiri itu kan pakai tenda waktu itu. Saya pakai tenda. Jadi naik itu 3 hari. Ya, pertama saya bikin tenda gunung gitu ya. Pas pulang nih, pas turun saya packing. Tendanya tuh terbang. Jadi pas angin gede terus terbang gitu. Terbang saya cuma ngelamun gitu, ketawa sendiri. Wah. Ini mah jauh ini. Jadi kayak layangan ya gitu, kayak layangan. Kayak kemarin ada di TikTok kayak gitu tuh bener. Dan saya nggak bisa ngapa-apain kan, orang lain nggak ada gitu. Saya ketawa sendiri aja. Wah, ini jatuh kemana gitu. Ya itu bodor nih. Menurut saya bodor. Akhirnya udahlah, saya samperin gitu. Dicari ya, lumayan lah 100 meter gitu ya, nyamperin si tendanya gitu. Sambil ini sendiri ya, sambil udah dapet tendanya, ketawa sendiri ya gitunya, bodore gitu ya. Kenapa itu bisa gini ya, terbang bisa. Kenapa saya bisa lepas gitu megang tenda gitu, bisa lepas dan dia terbang gitu. Si pasaknya tuh pas lagi lepas pasak terbang gitu. Nah, terus satu lagi di gunung yang sama juga. Di gunung itu Mont Blanc. Gunungnya tuh rada steep, rada curam lah ya. Pas mau muncak itu curam. Orang lain tuh kalau naik gunung gitu harus pakai tali. Nah, karena saya sendiri naik lah ya. Pas sampai atas saya nggak bisa turun gitu. Itu bingung. Tadi kumaha naik. Nah, saya nggak bisa turun. Dan itu gunungnya yang ya cukup curam lah ya. Paling cuman 1,5 meter. Enggak lah. Segini lah ya. Datarannya cuma segini. Punggungannya. Yang satu ini 1.500 kalau jatuh. Yang satu ini 2.300. Jadi kalau saya jatuh tuh berarti jus gitu. Jus sama bubuk. Jadi saya mikirin, ini kalau saya jatuh nih nggak ada orang yang tahu saat itu tuh ya. Jadi mungkin saya ketemunya berapa tahun kemudian gitu ya, baru ketahuan gitu ya. Jadi saya mikir lama situ. Dan saat itu kebetulan ada orang dari Finlandia. Mereka berdua pakai tali lah ya. Wah, pakai tali saya tungguin Mereka naik, udah muncak, saya turun. Pas mereka turun, nah saya minta ke mereka, saya boleh numpang tali nggak? Terus dia cuma ngomong, oh nggak boleh. Kan kamu sendiri, pilihan kamu sendiri, kamu naik sendiri. Jadi ya itu resiko kamu sendiri. Oh gitu ya. Oh ya udahlah. Padahal di bawahnya itu kita ngobrol sama si orang itu kita ngobrol gitu. Jadi ternyata ya pelajarannya tuh ternyata ya kalau kita emang mau solo hiking ya resiko apapun harus kita siapin dan harus terima sendiri gitu. Jadi nggak bisa tuh kalau walaupun ada orang lain gitu, ternyata harapannya saya minta tolong ke orang lain, ternyata kalau di luar sana tuh nggak kayak gitu. Itu ya risiko sendiri. Ya benar sih, benar pisan gitu ya. Kata orang Eropa itu ya kamu kan pilihan sendiri. Kamu naik sendiri. Kalau kamu mau pakai tali ya naik berdua sama ajak teman kamu. Iya benar. Benar juga sih. Ini benar, harus terima konsekuensi. Kalau di kita kan enggak kan, di kita ya mungkin solo hiking pas orangnya ramai, kalau ada apa-apa ya kita minta bantuan. Dan orang Indonesia kan beda kan, mereka pasti ngebantu apapun. Iya betul. Kalau di bule itu, ya itu lucu juga sih. Itu hal yang bingung, pelajaran lucu. Dan itu saya sekitar 1 jam bukan nungguin, saya mikir gimana caranya saya turun. Karena steepnya kayak apa ya? Ya kalau yang pernah ke Raung lah ya. Raung, anggap ke puncak sejatinya kayak gitu, terus nggak pakai tali sendirian. Enggak sih, lebih curam lagi sih. Lebih curam lagi Raung, sih. Lebih ngeri dibandingin itu sih. Gitu. Itulah solo hikingnya. Tapi ya banyak belajar ya situ. Akhirnya harus ada yang disiapin kalau solo hiking tuh ya itu. Jadi nggak bisa sembarangan gitu. Walaupun saya pernah naik gunung es, pernah apa, ya tetap aja gitu. Harus ada hal-hal yang harus kita siapin gitu. Nah kan sekarang tuh emang ya banyak open trip ya. Ke gunung tuh banyak open trip. Beberapa kali saya ke gunung juga ngelihatnya menyaksikan gitu ya. Ada sampai rombongan tuh ada yang sampai 50, 80, 100, bahkan ada yang sampai ratusan gitu. Edun banget gitu bawa kepala gitu ya, berbagai kepala, ratusan orang gitu kan. Itu mengerikan kalau menurut saya karena saya aja nggak bikin open trip, cuman ya naik bareng sama temen, disuruh jadi
leadernya mungkin ya. ngurus 4 orang aja pusing. Karena itu juga fenomena kan, sampai ada yang apa? Yang di Rinjani tuh sampai seperti yang kasus gitu. Ya, betul. Open trip ya itu mungkin cara orang naik gunung dengan biaya yang hemat kali ya. Khususnya orang naik gunung terus biaya hemat, gimana caranya? Akhirnya adalah orang-orang yang bikin open trip. Terus ada orang yang mencari rezeki juga mungkin. Dan dia kan sistemnya kan massal. Jadi biayanya diturunin, biayanya bisa murah dengan jumlah orang yang banyak gitu. Nah, dengan orang banyak, biaya bakal lebih murah. Udah gitu, si leadernya atau si guide-nya juga mungkin kualifikasinya juga nggak terlalu tinggi, yang mungkin dia dibayar atau bukan nggak dibayar. Yang penting dia jalan gitu. Penting dia bisa jalan-jalan, terus dia bawa rombongan. Ya nantinya kenyataannya di lapangannya kacau atau ada yang celaka, ya nanti lagi gitu ya, nggak mikirin itu gitu. Open trip sebenarnya kebetulan saya juga kan pemandu gunung. Pemandu gunung, dan sama saya juga maksimal kemampuan saya naik gunung ya tergantung gunungnya, dengan karakteristiknya. Paling banyak itu dia kan ada rasionya tuh ya. Betul. Jadi satu pemandu atau satu leader dia itu mampu bisa bawa berapa. Saya sendiri itu maksimal 6 orang untuk gunung yang soft tuh. Yang soft itu yang misalnya kayak gunung apa ya, kayak Papandayan gitu ya. Nomor saya Papandayan aja yang jalurnya jelas aja sih hanya bisa 6 orang. Yang jalurnya wisata gitu. Sisanya tuh saya pasti ada teman orang Garut lah apa ya, atau kita berdua apa ya, udah di atas 6. Akhirnya rata-rata bisa sekitar rasionya 1:4 sampai 1:6 gitu. Ada rasionya berarti? Ada rasionya, dan emang secara aturan di internasional pun emang ada rasio leader sama grup itu tuh, sama peserta tuh emang ada aturannya gitu. Jadi emang udah diperhitungkan kalau orang dia kemampuannya tuh satu orang itu tuh ngehandle berapa orang gitu. Apalagi kalau pesertanya ini nih dari umur dan fisik yang sangat berbeda. Jadi ada yang orang bisa di depan, atau belakang lah, itu bakal kacau, bakal kepisah gitu ya. Gimana cara regroupingnya, gimana cara nyatuinnya lagi. Nah kalau si open trip ini kan dia nggak mikirin hal seperti itu. Jadi yang penting ada jalan. Nah, penting jalan, izin diurusin. Di gunung pun kadang ada yang logistik lah ya, makanan, dan konsumsi. Ada yang diurusi pesertanya masing-masing. Terus barang mah biasanya masing-masing. Itu urus sendiri. Terus nanti udah sampai titik camp juga kayak pendirian tenda apa gitu, itu urus sendiri gitu ya. Jadi si leader itu lebih gimana dia mengakomodir transportasi umumnya, travel dari Jakarta ke kaki gunung, misalnya Rinjani lah ya tadi ya. Ke Rinjani sampai ke Sembalun. Nah, dia tuh ngorganisir itu sampai Sembalun, ntar udah di Sembalun biasanya ada porter. Yang saya tahu juga mereka pakai porternya, porternya sangat terbatas gitu. Yang pernah saya tahu 2 tahun kemarin saya di Rinjani ada satu open trip tuh sampai 80 orang. 80 orang, leadernya cuma satu yang dari Jakarta. Terus dia ngambil temennya yang belum pernah naik Rinjani, dia ajak berdua. Jadi 80 orang itu cuman 3 orang leadernya. Jadi guide-nya lah ya, ngurusnya lah ya. Yang nge-organize-nya berarti cuma 3 orang. Cuma 3 orang. Udah gitu dia nge-hire porter di sana. Porter itu cuma 3. Cuma 3 orang, berarti cuma berenam. Dari 80 itu berenam yang ngurusin. Dan berikut yang berenam ini tuh nggak ngurusin. Ya kalau saya kebayangnya kita grouping lah ya, misalnya 10 orang, ya udah kita 10 orang grup A misalnya, grup harimau ini kita naik gitu ya. Ini grup B gitu ya. Nah ternyata enggak, kenyataannya gitu, acak-acakan. Dan ya benar, itu tuh kayak pas saya lagi naik di momen itu, saya tebak-tebakan sama porter, ini bakal ada yang kasus nih, grup ini bakal kasus nih, walaupun kasusnya nggak tahu apa ya, bisa celaka, bisa nyasar, bisa kalau nggak nyampe puncak mah udah pasti lah ya, nggak akan semua orang nih bisa nyampe puncak. Gitu. Dan benar kenyataannya, baru aja diomongin gitu, besoknya ada yang hilang, ada yang nyasar lah, ada apa gitu. Dan grupnya nyasar, leadernya nggak tahu kemana gitu. Nah ya itu emang hal yang pasti terjadi gitu, karena ya tadi kita tuh
ngaping aja. Ngaping orang, ngurus orang. Kalau orangnya dikit ya gampang kita ngontrolnya gitu ya, mantaunya. Nah kalau grupnya banyak, orangnya banyak kan kita nggak bisa ngontrol. Ngaping bawa orang supaya mereka selamat. Bahkan ini mungkin orangnya pun nggak tahu. Si leader tuh bisa jadi nggak tahu orang yang dia bawa tuh namanya siapa. Apa dia grup saya atau bukan, bisa jadi nggak. Bisa jadi kayak gitu. Dan emang ternyata akhirnya kasus kan si itu tuh pasif itu. Itu sih emang fenomena juga. Dan sekarang ternyata banyak juga ya orang yang gitu. Bahkan yang saya lihat nih, mereka ini berani berbayar ke salah satu akun di sosial media supaya mempublikasikan perjalanan open trip-nya gitu. Berani berbayar itu supaya akhirnya banyak gitu, rame gitu ya. Dan pas ada kejadian si akun yang sosial media itu yang ditumpangin untuk di marketingin, ya dia nggak bertanggung jawab karena dia cuma dibayar untuk mempublikasiin doang gitu. Itu ada kejadian kemarin kan, sempatnya kejadian kasus itu. Yang pasti jadi berarti bareng itu gitu. Bareng. Jadi pas bareng, terus pas saya turun itu kalau pernah dengar ada kejadian yang leadernya kabur. Nah itu. Jadi pas saya turun itu saya lihat ini, karena saya lihat bus itu, ini bus Jakarta, kenapa parkir di sini terus gitu ya. Kenapa nggak pulang? Ya kalau namanya bus kan ada hitungan hariannya gitu ya. Betul. Semakin hari, nah ya walaupun dia nggak ngapa-ngapain busnya, tapi kan betul, ada kos gitu kan yang akhirnya saya tanya lah. Hari kedua saya tanya ke supir busnya, iya ternyata ini ada kasus. Leadernya nggak ada. Waduh ini kacau deh. Ya udah akhirnya tuh ya semua orang nyari strategi gimana gitu ya. Cuman ya saya juga nggak bisa ngebantu karena ujung-ujungnya kan duit ya. Ujungnya gimana caranya si busnya pengen pulang nggak ada duitnya gitu. Grupnya juga kesian. Pas-pasan gitu ya. Karena duit makan apa tuh udah dikasih ke si leader ya. Leadernya kabur gitu saat itu tuh. Akhirnya sempat rame lah ya. Dan akhirnya ketemu kan si leadernya di satu kampung, ditangkap, akhirnya udah bisa diurus. Dan sampai sekarang saya nggak tahu kelanjutan apakah udah terlunasi atau belum. Itu sih kalau open trip. Dan ternyata selain itu banyak juga yang kasus, dia tuh kan tadi ya, dia tuh punya batas minimum. Misalnya saya mau open trip ke tadi larinya nih, saya batas minimum saya tuh 50 orang. Kalau kenyataannya nggak 50 orang, ini nih rugi nih, saya tekor nih. Tekor. Misalnya saya pasang harga 1 juta 50 orang gitu. Kalau di bawah 50 orang saya bakal tekor. Akhirnya orang-orang kan sistemnya mereka DP dulu ya. DP itu kadang udah diputerin, kadang dipakai. Pernah ada yang kejadian kemarin tuh yang si uang DP-nya malah dipakai buat ke kafe lah ya, buat makan-makan, buat apa gitu ya. Disalahgunakan. Terus tripnya pas mau jalan ternyata jumlah orangnya kurang, akhirnya nggak bisa jalan kan. Akhirnya kabur. Sama itu ya, orangnya kabur, teman tripnya belum jalan kan. Belum sempat jalan. Cuman uangnya udah dibawa kabur. Jadi emang banyak banget. Jadi open trip tuh banyak yang ngaco gitu. Akhirnya gitu. Ya karena, tidak semua gitu. Ya tidak semua sih. Cuman kayaknya mayoritas ngaco lah ya. Dari segi keuangan ataupun nanti pas di lapangan ya. Nah kan ini di kita ya, di gunung-gunung di Indonesia, kalau di gunung sampai yang ke gunung-gunung sih kemana-mana itu ada nggak sih? Nah ternyata kebetulan saya baru pulang kemarin dari Nepal 3 minggu lalu. Ternyata ada ternyata orang India ke Everest Base Camp. Nah di Indianya itu bukan open trip lah, pokoknya satu grup itu grupnya orangnya banyak. Ada yang terbanyak itu 30 orang. Ya anggap ya sama aja open trip lah ya. Itu 30 orang dan setiap hari itu saya ketemu rombongan orang India yang grupnya banyak. Nah, emang fenomenanya ternyata ada juga di India. Nah, India sampai akhirnya telusuri gitu. Ini kenapa sih orang-orang gini nih pada senang ke Everest Base Camp dan dengan grup yang banyak. Gitu ya. Dan India kan negaranya cukup gede juga ya. Pas saya telusuri, dia tuh kayak, kalau masih inget tuh film apa sih? 5 cm. 5 cm ya? 5 cm di Indonesia tahun 2012 kalau saya. Ya, 2012, 2013. 2012 diproduksi, mulainya sampai 2013. Akhirnya kan banyak teman-teman yang booming gitu. Ujuk-ujuk ya. Ujuk pengen naik gunung, rame gitu. Nah ternyata kayak gitu. Ternyata di India juga terjadi. Terjadi dan dibarengin
sama open trip, dikelola lah di open trip. Jadi momentum. Jadi pas orang yang nggak pernah naik gunung tahu-tahu tertarik naik gunung, dan yang bikin open trip banyak banget. Filmnya mungkin ke situ juga. Sama. Jadi filmnya itu nama filmnya Uchai. Uchai yang artinya bahasa India yang artinya itu altitude. Jadi ceritanya si film itu ada 4, saya belum nonton beres ya. Jadi ceritanya ada 4 sahabat. Terus ada satu orang ini nih pengen ngajak 3 sahabatnya ini ke Everest Base Camp gitu. Pokoknya ngajak-ngajak. 3 ini nggak mau karena udah tua, mereka tuh sekitar umur 60-an semuanya ini. Nggak mau 3 ini. Sampai satu waktu yang ngajak ini nih meninggal. Ceritanya meninggal. Orang ini meninggal. Nah pas sudah meninggal, ya udahlah ya. Yang 3 ini pas ke rumahnya itu, ternyata mereka itu ngelihat mereka ini udah dibeliin tiket buat ke Nepal. Sama meninggal ini buat ke Nepal. Jadi mau surprise bahwa 4-an ini nih ke Nepal semua gitu, ke Everest Base Camp. Nah jadi 3 ini terasa ke apa? Wah saya berkewajiban harus ke Nepal saya. Ini karena wasiat. Jadi wasiatnya tuh ini karena si orang yang meninggal ini maksa ke sana lah. Akhirnya sekalian bawa si abunya, karena mereka kan di ini ya, kremasi ya, dikremasi, dibakar. Dibawalah abunya, pengen dilempar di Everest Base Camp cerita. Cuman perjalanan ke Everest Base Camp-nya biasa orang India, dia kan rada dramatisirnya, mobil aja bisa terbang ya. Orang India namanya polisi. Mobil bisa kembali, bisa terbang. Nah, sama lah di film itu juga sama. Jadi yang Everest Base Camp kan relatif lebih aman jalan. Ini sampai dia kena longsor lah, terus wah pokoknya butuh effort sama didramatisir lah ya untuk pada intinya mah hampir sama dengan 5 cm itu ya. Sama, kurang lebih sama lah gitu ya, ada nama film lah ya, ada gitu. Nah itu sama yang bikin menginspirasi orang-orang India pengen ke Everest Base Camp gitu. Malah pas saya pulang ke sini kan ada teman juga di sana, masih ada di sana. Nah ada satu hari tuh ngevakuasi orang India itu sampai 300 orang helikopter itu. Helikopter juga angkot. Jadi pas saya nanya, ada ke grup saya juga dari Indonesia sakit, dia butuh helikopter, nggak ada helikopter, kenapa? Penuh. Helikopter kan banyak di sana. Saya telepon ke sana gitu. Nggak bisa, udah dipakai sama orang India. Emang kenapa? Ya, orang India evakuasi 300 orang. Wah, dan gimana? Semua evakuasi deh. Nah, itu satu hari tuh. Jadi sampai 300 ya. Gitu. Ya sama lah. Itu open trip. Ya sama juga sih efeknya. Yang open trip ini kan si pesertanya pun kalau tadi kita kaitin mungkin pengetahuan skillnya juga nggak terlalu siap lah ya. Nggak terlalu memahami lah. Nggak terlalu paham. Bahkan mungkin zero. Bisa jadi ada gitu yang saya nggak tahu naik gunung gitu ya. Zero experience. Saya belum pernah naik gunung, terus kata teman kantor saya bagus, ikut-ikutan gitu ya, ada yang kayak gitu. Jadi ya sama juga lah. Orang-orang di sini pun yang ikut open trip juga ya kelihatan, maksudnya paling gampang lah kita kelihatan dari stylenya gitu kan, dari cara dia, kalau dia mempersiapkan orang naik gunung kan setelannya seenggaknya setelan terlihat buat peralatan yang buat mendaki gunung gitu ya. Jadi bukan peralatan yang dipakai ke mall dibawa ke gunung. Kalau di kita mah yang pakai sepatu Vans. Iya, yang pakai sepatu udah bukan Vans, sekarang mah Air Jordan. Sama Nike itu ya. Banyak tuh. Sekarang orang-orang naik gunung tuh pakai sepatu Nike yang kan kebanyakan Air Force gitu. Ya gitu, banyak celana jeans rapat gitu ya. Kayak gitulah. Pokoknya style yang di kota lah ya itu dipakai. Ya gitu banyak, di kita pun banyak. Dan ternyata berapa waktu lalu saya naik di daerah Jawa Timur, ya ada anak-anak kecil ya emang styleannya gitu. Untungnya gitu, jadi ya kasarnya belum siap lah ya, belum paham lah ya gitu ya. Gitu ya sih. Mungkin bukan salah mereka juga. Bukan salah mereka ya, salah ya mereka sebenarnya. Mungkin sekarang ya nonton di YouTube, mungkin nontonnya nggak beres, sama mereka yang diserapnya harusnya 100%, kalau mau naik gunung yang mereka serap cuma 20%, jadi seadanya gitu. Ya, jadi balik lagi yang tadi ya, jadi kalian mau solo hiking juga kalian harus mencari tahu dulu gitu kan. Sebenarnya mah itu. Mencari tahu dulu. Segala sesuatunya dicari tahu dulu ya. Terus open trip juga, kalau kalian pengen bikin open trip terus kalian pengen ikut open trip juga harus cari tahu dulu.
Karena sesuatu yang tidak diketahui membahaya. Sebenarnya gitu ya, bahaya. Gitu. Tapi kalau open trip, kalau ngomong hubungannya sama guide sama pemandu kan, si pemandu ini kan udah ada standar SKKNI-nya, standar kompetensi kerja nasional gitu. Bahwa seorang pemandu gunung itu dia harus bisa, ada banyak lah ya, ada banyak tuh. Kan sempat saya dengar tuh pemandu tuh ada kayak grade-nya gitu, ada kelasnya gitu. Ada ya, benar. Jadi pemandu yang misalnya kalau yang sekarang ini ada 3 level misalnya. Gunung yang level 1 ini nih dia nggak bisa mandu di Kartens misalnya kayak gitu, ke Papua gitu. Karena kalau di Papua requirement-nya, kebutuhannya dia harus level 3 gitu. Karena ada keahlian tali temali apa gitu. Betul. Gitu. Nah, itunya juga baiknya sih untuk teman-teman peserta open trip ya dipahami gitu ya. Jadi ditanya nih siapa leadernya, siapa guide-nya pernah ke situ nggak gitu. Betul. Jangan tadi misalnya tanya guide-nya ada pernah ke situ nggak, belum pernah gitu. Nah, itu bahaya gitu. Iya kan tadi juga Mang jelasin kan satu guide itu ada rasionya. Ada rasionya, nah, itu juga diperhatiin lah. Kalau Mang Ian mesti di itu berarti masuknya grade mana? Yang mana? Yang di ini di kalau ya level yang 3, level yang ahli. Mang Ian aja level yang 3, level ahli maksimal 6. Tapi kalau untuk ke Kartens maksimal 2. Maksimal 2. Kalau Kartens maksimal 2. Saya nggak berani kalau bawahnya 3 atau bagi 4 berarti, orang gitu. Maksimal 2 itu ke gunung yang 4.000 ke atas. Tingkat kesulitan. Dibedakan dengan tingkat kesulitan, bukan cuma ketinggian nih. Bukan kayak ketinggian, tingkat kesulitannya. Misalnya kalau Gunung Keraung masih 3, masih 4 sih. 4 juga masih oke gitu. Cuman enaknya 3 gitu. Bener, itu kan sih. Logis ya. Di rasio gitu teman-teman. Ini kalian harus tahu teman-teman. Bahaya soalnya. Gitu. Guide 1 peserta ada 100 kan cilaka itu. 10 aja udah acak-acakan sih. Jadi harus perhatiin itu sih ya teman-teman yang apalagi yang peserta yang biasa nyari open tripan gitu ya. Ya harus perhatiin itunya. Jadi jangan asal ikut nebeng gitu ya. Nah, jadi apalagi harus detail nih. Harus pelajarin, kan ada namanya itinerary lah, rencana perjalanan lah ya. Harus pelajari, harus cari gimana dulu nih, gitu. term and condition-nya gimana nih? Makan siapa yang nyiapin gitu. Terus makan berapa kali kalau kita nyiapin sendiri. Nah, itu kita harus teliti gitu ya. Jangan sembarangan. Yang ada juga nanti kita duit pas-pasan, terus ternyata nggak dikasih makan. Jadi laparan ini gunung. Kok pondasi mah cilaka. Itu ya diperhatiin sih. Jadi dari semua obrolan sate kita ini teman-teman ya, intinya mah kalian harus cari tahu karena kan zaman sekarang mah nggak susah gitu ya cari informasi, cari literatur kan tinggal googling. Iya, tinggal googling gitu. Tinggal googling. Bahkan juga banyak yang youtuber dia memberikan informasi yang valid, informasi yang informatif gitu, yang sesuai gitu ya. Gitu ya, penting jangan asal naik gunung terus harga murah terus jalan ramean gitu ya itunya sih. Gunung teh berjuta bahaya lah. Bahayanya banyak sih sebenarnya. Kategori olahraga ekstrim masuknya. Terakhir Mang buat teman-teman Mang. Apa? Terakhir buat teman-teman. Terakhir pesan buat teman-teman ya mau naik gunung mau apapun gunungnya kita harus tetap pada persiapan. Tetap persiapan. Persiapan yang paling utama adalah paling dasar ya sebenarnya fisik lah ya. Walaupun fisik ini bisa kita akalin itu misalnya kalau misalnya naik gunung Semeru orang umumnya ya 3 hari lah ya. Kalau fisik kita kurang bagus ya berarti jadi 4 hari. Itu diakalin itu ya. Kalau fisik kita bagus oke dijadiin 2 hari gitu ya. Gitu. Nah itu fisik harus disiapin. Terus kita harus tahu kemampuan fisik kita, kemampuan tim kita juga. Jadi jangan terlalu memaksakan ego kita. Ada gunung mah katanya juga akan kemana lah ya. Mau pindah gitu ya. Terus kalau kata pendaki gunung es ya summit is bonus lah ya. Iya betul. Nah, puncak kita ada bonus, going home is mandatory gitu. Jadi pulang ke rumah adalah keharusan gitu. Itu selain fisik, kedua peralatan juga harus disesuaikan dan kita harus paham sih peralatan itu. Betul. Jangan misalnya mau naik gunung siang, paginya kita beli sepatu gitu. Nah, yang ada kadang sepatu nggak pas, sepatunya belum kebentuk lah ya, belum lentur gitu. Yang ada nanti malah blister, malah celaka gitu dari sepatu.
Gitu. Jadi emang harus disiapin gitu ya peralatannya dan harus kita pahamin fungsi dari si peralatan itu. Peralatan terus naik gunung ini kan apa ya? Yang utamanya itu mental sebenarnya. Cuman mental ini kan untuk bisa dilatih tuh nggak gampang gitu, bertahap gitu. Jadi ya selama kita naik gunungnya sering, ya semakin mental kita dibuat di gunung semakin terlatih gitu. Nah, cuman kalau yang baru untuk dilatih ya sangat sulit. Yang paling gampang tadi kan fisik sama peralatan. Itu lalu cari cari informasi tentang gunungnya, tentang destinasi yang kita daki. Sedetail mungkin. Gunungnya kayak gimana. Jadi jangan hanya gunungnya di situ, tingginya segitu gitu ya. Betul. Nah, kita harus tahu nih gunungnya gimana, terus kita per etapenya misalnya ada apa ya? Misalnya ada pos 1, pos 2, pos 3 kita tahu tuh dari base camp ke pos 1 gimana, sumber air dari mana, titik nanti yang bagus apa, point of view-nya di mana apa gitu. Nah, itunya harus kita pelajari, kita tahu. Kalau nggak tahu ya kita nyari, browsing banyak, nonton banyak. Tanyain ke teman yang sudah pernah. Nanya teman yang sudah pernah. Tapi kalau ada leadernya, tanyain, ada guide-nya, bisa nanya ke mereka. Betul. Harusnya mereka paham. Itu lalu pengetahuan sama ya skill. Seenggaknya kita belajar. Skill naik gunung itu banyak banget. Saya aja masih terus belajar. Kemarin baru beli buku gitu, pengen belajar lagi gitu, buku kitab suci gitu ya, kitab suci yang belum tenering ada tuh, pengen belajar terus karena emang ilmunya banyak banget, skillnya tuh banyak banget. Satu gunung A ke gunung B tuh bisa jadi beda gitu. Karakter gunung A sama gunung B tuh bakal beda gitu, walaupun gunungnya sama tapi jalur yang beda tuh bisa jadi beda juga. Skill yang harus kita butuhin, walaupun ada skill dasar yang harus kita punya, kayak misal tadi navigasi gitu ya, ada skill dasar navigasi harus kita miliki. Cuman untuk bisa navigasi pun ternyata susah. Nggak gampang. Apalagi kalau yang nggak suka navigasi gitu ya. Itu bakal sulit banget. Itu satu ilmu doang itu untuk kita pahami itu cukup sulit. Belum lagi nanti berhubungan medis lah, atau berhubungan dengan konsumsi, berhubungan dengan hal yang lain, skill, apalagi berhubungan dengan teknikal pemandakian, pemanjatan gitu, itu bakal berbeda lagi. Ya, itunya sebisa mungkin dipelajari. Betul. Terus kalau bisa dia belajar, walaupun belajarnya ya belajar banyak, bisa dari mana aja, bisa dari teman, bisa dari YouTube, bisa apa. Yang penting dipraktekkan juga, disimulasikan dan dicoba gitu, yang ilmu yang kita pelajari. Itu kayaknya yang bisa saya sampaikan. Semoga ya teman-teman tetap mendaki tapi dengan yang aman dan nyaman dalam pendakiannya. Ya, tetap dengan safety. Ya, itu yang paling utama, safety. Ya. Jadi teman-teman, ini saya video ngobrol santai tapi sangat berfaedah. Semua video saya ini paling berfaedah teman-teman. Jadi saya juga jadi banyak belajar. Wah, terus ikuti keseruan kita explore.